Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Rasulillah ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وثم وسوسا إلى حضرة صاحب الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد للإمام الفاضل الهمام الواسل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز ابن زين الدين. وثم وسوسا إلى حضرة يا شيخنا الكرام وسوسا ونفعنا بهم وعلومهم رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها شهادة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آية الأخرى. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. إلى حضرة الكرام al-muhtaramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya ta'zimi dan yang saya hormati. Wabil khusus kepada seluruh para jajaran asatid Masjid As-Sakinah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Akan tetapi fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau semuanya. Dan juga seluruh para jamaah pada sholat maghrib berjamaah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma.
Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat keluasan rizki, dan nikmat luang waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan juga nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Yang mudah-mudahan dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita manfaatkan hal tersebut hanya untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salam semoga tercucurkan kepada baginda kita Nabiyyana wa Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga tercurahkan kepada ahli bait beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan hingga kita semuanya umat yang ada di akhir zaman ini, mudah-mudahan kita besok semuanya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun niyahah wa tawabi'iha wa istima'iha. Nah, bab yang sekarang adalah bab niyahah. Niyahah itu apa? Niyahah adalah nangis merintih-rintih yang berlebihan ketika mendapatkan musibah, diuji musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam bab masalah kematian. Ya. Hadis yang pertama dari Asy-Syaikhan Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari ummina saliqah wal haliqah wasyaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'u, Rasul ini memutus hubungan sampai segitunya. Rasul bari itu memutus hubungan minas saliqah kepada orang-orang yang menjerit-jerit, ai ar-rafi'atu sautuha, meninggikan, menjerit, meninggikan suaranya ketika mendapat musibah dari Allah, jerit-jerit. Misalnya bapak, maaf ada musibah saudara, misalnya meninggal dunia, nangis, boleh nangis. Nabi pun ketika anak beliau yang perempuan meninggal dunia, ketika Nabi mengantar ke kuburan, itu sahabat Nabi melihat Nabi ini meneteskan air mata. Nabi nangis. Itu sebagai manusiawi, rasa sedih pasti punya, boleh, asalkan tidak boleh sampai keluar suara yang keras. Menjerit-jerit namanya dalam bahasa Arab itu adalah dikatakan oleh Nabi as-saliqah, rafi'atus saut, jadi mengeraskan suara. Kadang ada yang nangis sampai bah, ya, sampai gebuk-gebuk tanah, lah itu enggak boleh. Itu namanya niyahah, merintih-rintih, mengeluarkan suara yang keras, jerit-jerit. Itu enggak boleh, karena itu malah justru akan tersiksa. Almarhumnya justru malah tersiksa, akan menyiksa dia. Ya, boleh menangis, boleh bersedih ketika kita mendapatkan musibah, ditinggalkan oleh kerabat kita, saudara kita, ketika dipanggil oleh Allah, tapi dilarang niyahah.
ya, merintih-rintih yang berlebihan. Tadi seperti mengeraskan suaranya, menjerit-jerit, nangis sambil jerit-jerit, itu nggak boleh berlebihan. Lalu yang berikutnya nggak boleh wal halikoh, sampai mencukur rambut, botakin rambut. Saking stresnya kan, misalnya saudara meninggal, nyakar-nyakar rambut, gunting rambut, ini haram. Masih tergolong dalam niyahah, ya, akan menyiksa orang yang meninggal dunia, mayitnya akan tersiksa. Lalu wasyakoh, bahkan Rasul ini memutus hubungan dengan orang-orang yang syakoh. Syakoh itu artinya apa? Merobek-robek baju. Ai bimakna li thawbiha, bajunya disobek. Bajunya disobek-sobek. Namanya orang kadang suka ada yang berlebihan, ya, ketika ditinggalkan sahabatnya atau kerabatnya meninggal dunia sampai merobek-robek baju, ya, nyakar-nyakar baju. Ini namanya niyahah, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh kita merintih-rintih ketika ada saudara atau kerabat kita meninggal dunia. Bahkan bukan hanya meninggal dunia, ketika mendapat musibah dari Allah, kadang kita ya Allah, kenapa begini, ngeluh tuh. Nah, itu juga nggak boleh, ya. Sampai kadang saking stresnya jerit-jerit sendiri di kamar, ya, ketika dapat musibah, ujian, baik harta, tahta, maupun dapat ujian dari Allah, penyakit dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melaksanakan yang namanya niyahah. Jangan sampai. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, ya. Boleh bersedih, tapi tidak boleh berlebih. Nangis ala kadarnya, kita ditinggal, kita bersedih, boleh, ya. Yang tidak boleh mengeluarkan suara keras sampai menjerit-jerit, merobek-robek baju, mencakar-cakar rambut, ini tidak boleh, hukumnya haram. Karena kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, laisa minna man latamal hududi. Laisa minna, bukan termasuk umatku, kata Nabi. Tidak termasuk bagian daripada umatku. Siapa itu? Man, siapa orang latamal hududa, yang mana dia memukul-mukul mukanya. Mukul-mukul mukanya, digaplokin sendiri. Biasanya kan orang begitu kalau stres, ya. Nah, memukul-mukul wajahnya, wasyaqal juyub, bahkan mereka merobek-robek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, bahkan dia mengeluh dengan ujian-ujian musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita ngeluh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka tidak dianggap umatnya Nabi seorang muslim yang ketika mendapat musibah dia merobek-robek baju, memukul-mukul mukanya, dia ngeluh, maka itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai orang yang mukmin itu kita harus sabar dalam segala ujian dari Allah, bersyukur atas nikmat dari Allah, dan ridho bikismatillah, ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya, ya Pak, ya. Oh, tidak boleh kita tadi memukul-mukul wajah, lalu merobek-robek baju dan mengeluh ketika Allah menguji kita, mungkin lewat saudara yang meninggal, mungkin lewat harta kita menjadi orang miskin, atau kita kerjanya susah, nggak dapat kerjaan misalnya. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, walanabluwannakum bisyai'. Memang Allah sudah janji kepada kita semuanya, sungguh akan aku uji kalian semua. Ya, semuanya pasti diuji oleh Allah. Nah, ketika hamba Allah ini lulus dari ujian Allah dengan sabar, maka insya Allah janjinya Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang muslim melaksanakan ketika mendapat musibah tadi seperti yang dilaksanakan dalam hadis ini, merobek-robek baju, memukul-mukul wajah, berarti kita seperti halnya sama dengan kaum jahiliyah zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan orang-orang Mekah, mengislamkan orang-orang Madinah. Maka kita pun seperti itu, sama kayak orang jahiliyah. Ya, bahkan banyak kadang di antara kita masih banyak yang melakukan sifat-sifat orang jahiliyah. Ya, contohnya nggak jauh-jauh kita ke makam, ke kuburan, bukannya mendoakan tapi minta, mbah, ini dedek mau sunat, mbah, dedek mau nikah. Nah, ini kagak boleh, itu orang-orang jahiliyah. Maka dulu ketika zaman masih jahiliyah, Rasul melarang ziarah kubur karena khawatir terjadi kemusyrikan. Tapi ketika sudah diislamkan oleh Rasulullah, sudah masuk Islam orang-orang jahiliyah, maka hadis itu disambung oleh Nabi, fazuruha, hendaklah kalian berziarah, menziarahi kuburan. Nah, di situ disampaikan oleh Nabi salah satunya mengingat akan kematian, bahwa kita besok pun akan seperti itu, akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, yang kedua mengingatkan akan kita semua harta yang kita miliki, semua yang kita punya di alam dunia ini, termasuk ladzatul maut. Harus ingat kenikmatan-kenikmatan itu, dengan kelezatan itu harus kita hentikan ketika kita melihat kematian. Kita taubat kepada Allah. Ternyata harta yang kita kumpulkan ketika kita pergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, kita pergunakan untuk di jalan yang tidak diberikan keridhaan oleh Allah, maka harta itu pun akan melaknat kita semuanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Tuh. Lalu yang berikutnya, wa Ibnu Hibban, diterangkan oleh Ibnu Hibban, salatsun minal kufri billah. Ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini minal kufri, menjadikan sebagian hamba Allah ini menjadi kufur, menjadi kafir. Billahi, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama adalah syakul jibi, yaitu maknanya adalah tadi sama, masih merobek-robek baju, itu bisa menjadikan perbuatan kufur. Kalau kita merobek-robek baju ketika mendapat musibah dari Allah, maka kita melaksanakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa niyahah, dan juga tadi niyahah, merintih-rintih, jerit-jerit, sama, menjadi kita kufur kepada Allah. Ya, wa ta'nu fin nasabi, dan menghina nasab, ini pun menjadikan perbuatan kufur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita mencaci maki masalah nasab, ya, apalagi bapak misalnya ketemu ini Habib ini dielek-elek, dicaci maki. Ini kagak boleh, tidak boleh. Ketika kita melihat, maaf, ada salah satu dzurriyyah Nabi misalnya, kalau katakanlah sekarang Habib ya, misal
Namanya Habib juga manusia. Misalnya punya salah atau akhlak yang kurang baik, boleh kita benci akhlaknya yang gak bagus itu, perbuatan yang kurang bagus, perbuatan yang misalnya mungkin senonoh, tidak sesuai syariat Islam, boleh. Tapi jangan engkau benci, jangan engkau caci maki orangnya, tidak boleh. Ya. Nah, begitu juga kita sesama makhluk. Misalnya ada tetangga saudara kita, lalu dia punya akhlak buruk, suka nyolong, suka menghina orang, boleh kita nggak senang dengan dia, perilakunya yang jelek, tapi orangnya tidak boleh kita benci. Itu akhlak Nabi, Pak. Ya, tapi kan susah, sulit. Jangankan gitu, kita ya misal kesenggol dikit dia langsung berantem. Ya, di jalan ya, disalip dikit kebut-kebutan. Ya, minggir, ngajak berantem. Kita manusia. Ya. Nah, kalau akhlak Nabi nggak begitu, Pak. Ya, selagi itu yang dihina bukan masalah agama, maka Nabi akan mendoakannya supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kalau sudah yang diejek adalah masalah agama Islam, baru Rasul marah. Ada saatnya marah, ada saatnya kita tidak marah. Nah, seperti itu. Jangan semuanya marah semua. Nah, itu bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harithun. Sifat Nabi Rasul itu, akhlak Nabi Haris. Nah, Haris itu luar biasa kalau dikaji. Haris, misalnya contohnya aja, misalnya kita syukuran selamatan nih. Ya, jadi misalnya syukuran selamatan, ini dapat berkat, yang ono kagak, ini kasihan, ini nggak dapat, dikasihin. Itu Haris, lebih dari loman, lebih. Ya, itu Haris. Nah, makanya kita contoh ya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semampu kita, ya, semampu kita. Nah, terus yang berikutnya, bahwasanya wat Tabrani, diterangkan dari Imam Tabrani, inna hadhin nawaih yaj'alna yaumal qiyamati saffaini fi jahannam. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani, bahwasanya seorang wanita, seorang perempuan yang merintih atau melakukan niyahah, ya, melakukan niyahah, merintih-rintih, nangis, menjerit-jerit, seorang perempuan, maka memang kalau dalam kitab-kitab yang diterangkan dalam fikih, khususnya dalam kitab Bulughul Maram, rata-rata itu yang dibahas perempuannya. Jadi yang dilarang untuk ziarah kubur, terus yang sering merintih-rintih sampai nangis, sampai niyah, ini rata-rata perempuan. Karena seorang wanita ini punya hati yang gampang nangis. Ya, hatinya gampang nangis perempuan itu. Makanya Bapak, kalau nanti ada yang meninggal dunia saudaranya, lalu seorang perempuan, mungkin istri atau ibu, kalau memang tidak kuat, ini jangan ngikut layat, jangan ngikutin mayit ke kuburan, jenazah, jangan. Ya, khawatir nanti di sana ketika mau dikuburkan melakukan iyahah, nangis, menjerit-jerit, karena perempuan itu nggak kuat biasanya, beda dengan laki-laki kan. Nah, tapi kalau seandainya perempuan ini kuat, tidak nangis, walaupun nangis hanya nangis yang sepantasnya, selazimnya sebagai manusia sedih ditinggalkan oleh saudaranya atau anaknya, kerabatnya, ini diperbolehkan oleh Nabi. Ya, nah itu khusus masalah ziarah. Ya, bab masalah ziarah. Nah, kalau seorang wanita, seorang perempuan yang melakukan niyahah, merintih-rintih, jerit-jerit ketika ditinggalkan, meninggal oleh saudara atau kerabat,
Perempuan yang seperti itu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, ini sofaini fi jahannam, dibikin 2 baris oleh Allah. Khusus perempuan yang melakukan niyahah. Biasanya di film-film suka banyak ya. Nah itu contoh niyahah tuh. Sebenarnya nggak boleh. Nah ini besok dibikin 2 barisan oleh Allah di yaumil qiyamah. Ya. Barisan pertama adalah wasafun. Barisan yang pertama adalah an yaminihim. Mereka semua di barisan yang kanan. Wasafun, dan barisan yang kedua adalah an yasarihim. Semua suruh baris kiri. Yang kanan baris, yang kiri baris. Bikin barisan kanan dan kiri. Ini khusus perempuan-perempuan yang melakukan niyahah. Nih. Setelah itu sudah suruh baris kanan dan kiri besok di yaumil qiyamah. Lalu fayanbahna ala ahli nar, maka mereka ini nanti di alam yaumil qiyamah itu menggonggong. Para perempuan itu menggonggong ya atas ahli neraka. Kama tanbahul kilab, seperti halnya menggonggongnya hewan anjing. Gonggong itu, jadi jalan ke neraka itu sambil menggonggong, baris kanan dan kiri menggonggong, merangkak. Tuh khusus orang-orang seorang perempuan yang melakukan perbuatan niyahah ketika mendapat musibah dari Allah, diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, jangan sampai. Bahkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Melaknat di sini maksudnya enggak disukai oleh Nabi, bahkan haram. Ya. An-naihah, seseorang yang melakukan niyahah wal mustami'ah, dan melakukan mustami'ah. Ya, niyahah tadi menjerit-jerit, ngacak-ngacak rambut, ya nangisnya sampai jerit-jerit, itu niyahah. Dan juga orang yang mustami'ah, mendengarkan orang yang merintih-rintih tadi dengan berlebihan. Kadang kan suka heboh kalau masyarakat. Ya, ada orang niyahah menjerit-jerit, ada anaknya meninggal dunia misal. Ada apa? Gitu. Ya, senang aja nguping, dengerin, ngeliatin, gitu kan. Nah, ini kalau niatnya seperti itu mustami'ah namanya. Ini tidak boleh, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dilaknat, tidak disukai oleh Nabi. Ya, haram, tidak boleh kita mendengarkan. Kadang jangankan niyahah, kalau ada orang berantem dia senang orang pada dengerin, nguping ya. Kadang penasaran, kepo lah kalau bahasa sekarang mah. Ya, cari tahu ada apa nih berantem, ada apa nih rame pada berantem, adu mulut. Nah, ini nggak boleh, sama mustami'ah ini. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Ya, itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari Imam Asy-Syaikhan, Imam Bukhari wal Muslim, mayyitu yu'adzabu fil qabri, bahwasanya mayat ini akan disiksa di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala bimaniha alaih, dengan apa yang dilakukan olehnya, dengan niyahah. Perbuatan niyahah yang dilakukan oleh saudaranya, anaknya, kerabatnya di alam dunia, ini mayatnya ini akan disiksa di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Jadi hendaknya jangan kita melakukan niyahah mustami'ah, jangan. Hendaknya bagaimana sikap kita seorang muslim ketika kita mendapatkan musibah, diuji oleh Allah, musibah keluarga kita diambil oleh Allah, salah satunya keluarga misalnya. Ini yang kita kerjakan adalah ketika dalam sakaratul mautnya kita doakan, hadiahkan Fatihah, baca surah Yasin. Jadi surah Yasin itu iqra'u ala mautakum Yasin, kata Nabi.
Bacalah oleh kalian untuk orang yang hendak, dalam arti sakaratul maut ataupun sudah meninggal dunia, dibacakan dengan surah Yasin. Karena fadilah salah satu daripada surah Yasin ini adalah nanti kalau khususkan tabarukan dengan surah Yasin, kita khususkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah, maka akan meringankan siksa kuburnya. Lalu bagi yang membacanya akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Man asbaha, siapa orang yang pagi-pagi qiraat Yasin, membaca surah Yasin, maka ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah hatta ilal masa, hingga sore hari. Ya. Dia baca malam hari, diampuni dosanya oleh Allah hingga pagi hari. Bahkan hamba Allah yang membaca surah Yasin di malam hari di rumahnya, ini fadilah surah Yasin, Allah janjikan amanullah, diberikan keamanan oleh Allah, seluruh isi rumahnya dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Nih ya, makanya jangan suka membid'ahkan orang yasinan, Mas Bro. Yasinan itu kita harus bahas dalam kitab tafsir Yasin, hadis semua di situ. Ya, karena surah Yasin ini adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Semua itu ada hatinya. Bahkan hewan yang paling kecil jelata bawah tanah itu punya qalbu, punya hati. Kalau hatinya Al-Quran, ini adalah surah Yasin. Ya. Bahkan orang yang membaca Yasin ini, seperti halnya dalam tafsir Yasin itu pahalanya 10 kali khatam Al-Quran. Ya, sampai boro-boro sekali khatam Al-Quran ini kan. Dulu udah khatam belum ngaji? Nah ini 10 kali khatam, Pak. Tuh subhanallah ya. Nah, makanya apalagi kulhu, walaupun cuma kulhu, kita kalau doain Yasin kan kulhu wallahu ahad 3 kali, al-falak 1 kali, anas 1 kali. Lah kulhu itu 1 kali kita baca kulhu wallahu ahad sampai selesai itu pahalanya thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Lah kalau 3 kali berarti 1 geluntung, 30 juz pahalanya. Tuh ya. Nah, jadi kita doakan, wasilakan untuk almarhum almarhumah. Tuh ya. Lalu ditalkin di telinganya, suruh baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dituntun ya, dituntun. Jangan kita misalnya suka ada orang yang sakaratul maut atau meninggal dunia, sebelum dimandikan, belum disolatkan, misalnya bapak datang di situ ngobrol cekakak cekekek, ini nggak boleh. Ya, datang mendoakan, menghibur yang ditinggalkan, artinya dengan mendoakan itu akan terhibur. Ya, didatangi, dibantu, seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan sampai malah kita bercanda-canda, ya, itu ketawa ngakak-ngakak, padahal ada orang yang meninggal dunia. Nah, takziah kita bantu dengan yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Bahkan ini seorang hamba Allah yang dari dia tadi takziah itu kita mendatangi orang yang lagi sedih. Takziah, setelah itu hingga memandikan, menyaksikan memandikan, menyaksikan mensolatkan, menyaksikan sampai mengantar ke alam kuburnya, sampai dikubur. Itu subhanallah, Pak. Semuanya itu pahalanya itu subhanallah. Bahkan salah satunya adalah didoakan oleh 70 malaikat. Ya, kita semua ini yang mengantar sampai ke kuburan. Nah, makanya pahalanya gede, ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua kalau ada tetangga yang meninggal dunia, ini harus kita bantu.
Ya, harus kita bantu hingga sampai kita layat sampai ke kuburan. Ya, nanti di alam di kuburan, ketika sudah sampai kuburan dibacakan sebelum kita pulang. Nabi pun sama, duduk dulu. Kata Nabi, suruh dimohonkan ampunannya kepada Allah. Ya kita di situ tahlil juga, memohonkan ampun dia untuk kesalahan dia kepada Allah. Didoakan, bacakan Fatihah, baca tahlil, ya. Itu ada hadisnya, Pak. Bahkan itu dalam kitab Bulughul Maram itu ada. Ya, kitab hadis tentang masalah fikih. Ya. Nah, jadi jangan nanti ketika ada kerabat kita yang meninggal dunia lalu kita malah berbuat senonoh di dalamnya, kita cuek, ini nggak boleh. Kita sesama umat Islam harus ada saling menolong, kita bareng-bareng saling mendoakan satu sama lain, ya. Nah, itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dilarang kita umat Islam untuk niyahah, ya. Tidak boleh kita melakukan niyahah karena itu hukumnya haram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin, ya. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini, karena disuruh oleh Nabi perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana, ya. Kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan disampaikan umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kekhilafan, kesalahan datangnya dari saya pribadi Al-Fakir yang dhaif, yang hak, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.